Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang salah satu terapi pada keperawatan jiwa, yaitu terapi aktivitas kelompok atau biasa kita singkat dengan istilah TAK. Jadi pembelajaran kita kali ini harapannya nanti setelah kita mempelajari ini, teman-teman dapat melakukan atau mendemonstrasikan terapi aktivitas kelompok pada pasien gangguan jiwa. Dan poin-poin yang akan kita bahas, pertama tentang pengertian TAK, kemudian tujuannya, jenis-jenis TAK, siapa saja petugas yang terlibat dalam TAK, dan terakhir adalah prosedur daripada TAK itu sendiri. Ya, jadi TAK terapi aktivitas kelompok, kita sudah tahu bahwa kelompok itu kan kumpulan individu, artinya bukan hanya ada satu orang pasien saja, tetapi beberapa pasien ya, kumpulan individu yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, saling bergantung, mempunyai norma yang sama, dan di sini memiliki masalah kesehatan yang sama, yaitu masalah kesehatan jiwa ya. Kemudian kondisi individu akan mempengaruhi dinamika kelompok. Nah, jadi sebenarnya terapi ini itu adalah terapi advance atau terapi lanjutan setelah seorang pasien itu diberikan terapi secara individu, ya. Jadi nanti pasien masuk ke rumah sakit jiwa, pertama dilakukan pengkajian, kemudian kita tegakkan diagnosis keperawatan, kita buat rencana intervensinya. Nah, di rencana intervensi itu ada tindakan yang sifatnya terapi individu dan ada terapi kelompok. Sebenarnya selain terapi kelompok ada juga untuk terapi keluarga. Tapi pada kenyataannya, pada setting keperawatan jiwa, terapi keluarga ini agak sulit untuk diimplementasikan, dikarenakan pasien gangguan jiwa itu dirawatnya tidak bersama atau tidak didampingi oleh keluarganya. Sehingga yang paling sering dilakukan adalah terapi yang sifatnya individu dan terapi kelompok. Nah, dan terapi kelompok ini, Bu Ririn sampaikan bahwa ini adalah lanjutan setelah seseorang pasien mendapatkan terapi individu. Jadi misalkan ada pasien halusinasi, dia diberikan dulu intervensi yang sifatnya individu, interaksi dulu individu, komunikasi terapeutik. Sepertinya teman-teman belum pelajari itu ya, baru di materi pertemuan selanjutnya setelah UTS itu dipelajari. Nah, tapi tidak apa-apa, tidak ada salahnya. Sekali lagi Bu Rini sampaikan, ini adalah terapi di mana individu sudah mendapatkan terapi secara individu, ya, perorangan. Setelah itu barulah diberikan terapi yang sifatnya kelompok. Nah, kenapa tidak cukup dengan terapi individu saja? Karena ternyata dengan terapi kelompok ini memberikan manfaat yang banyak ya, di mana satu individu ini akan memberikan pengalaman, sharing pengalaman yang dapat dijadikan sebagai pelajaran, sebagai guru yang dapat dicontoh, dapat diimplementasikan, diterapkan oleh pasien lainnya yang memiliki masalah kesehatan yang sama. Sehingga ini akan sangat bagus sekali ya. Selain seperti itu juga secara tidak langsung, contohnya kita saja misalkan punya masalah yang sama nih, saya sama-sama belum paham materi tentang komunikasi keperawatan. Ternyata ada teman yang sama juga belum paham juga. Nah, belajar dalam kelompok, belajar bersama-sama, ada rasa, oh tidak cuma saya sendiri yang punya masalah seperti itu. Orang lain pun punya masalah seperti itu, sehingga dia merasa tidak sendirian ya. Kemudian dalam kelompok itu melihat kondisi orang lain sudah membaik sementara dia belum baik. Di sini dapat memberikan harapan bahwa dia juga punya masalah yang sama, tetapi dia kondisinya sudah bisa lebih baik. Berarti sama halnya dengan kita pun sekarang punya masalah seperti ini, besok atau lusa tidak menutup kemungkinan saya pun kondisinya akan membaik. Nah, seperti itu ya. Jadi keuntungan terapi aktivitas kelompok. Membantu anggotanya berhubungan dengan orang lain, karena kita ketahui bahwa pasien gangguan jiwa juga ada masalah dalam berinteraksi, berhubungan dengan orang lain. Nah, dengan dipaksa, tanda kutip dipaksa hal yang baik ya, dipaksa untuk melakukan terapi aktivitas kelompok bersama-sama, ini akan menjadikan pasien ini mau berinteraksi dengan orang lain. Mengubah perilaku destruktif dan maladaptif menjadi perilaku yang konstruktif dan adaptif, tentunya dengan proses belajar dari kelompok tadi, tempat berbagi pengalaman, kemudian dapat menemukan cara menyelesaikan masalah secara kelompok hasil diskusi, dan meningkatkan rasa dimiliki. Seperti yang tadi Bu Ririn sampaikan, bahwa ada perasaan saya tidak sendirian, ada orang lain yang memiliki masalah yang sama, dan ternyata terbukti itu kondisinya bisa membaik.
Nah, secara garis besar, TAK ini dibagi menjadi 4 jenis. Pertama, ada TAK stimulasi kognitif atau persepsi, TAK stimulasi sensori, TAK stimulasi realita, dan TAK sosialisasi. Namun khusus untuk TAK stimulasi realita ini kompetensinya untuk yang perawat nurse generalis. Jadi nanti teman-teman fokus ke arah TAK stimulasi kognitif, stimulasi sensori, dan TAK sosialisasi. Nah, kemudian petugasnya apa saja di dalam TAK? Jadi ini contoh ilustrasinya ya. Ini dilakukan oleh tim, tentunya tidak sendirian. Yang dipimpin oleh leader atau pemimpin ya. Pemimpin tentunya ini yang mengatur jalannya TAK ya, memberikan rule dan lain-lain. Kemudian ada yang membantunya, co-leader. Nah, posisinya leader dan co-leader ini di depan sebagai center ya. Tetapi karena di sini melibatkan banyak pasien gangguan jiwa, bukan cuma satu, dan mereka pun ada masalah masing-masing dengan komunikasinya, dengan rasa percaya dirinya, dengan persepsi sensorinya. Oleh karena itu, dibutuhkan orang yang memotivasi agar pasien ini fokus pada terapi, jalannya terapi, bisa mengeluarkan pendapat, ya. Nah, ini dilakukan oleh fasilitator. Jadi fasilitator ini mendampingi, misalkan ini pasiennya, di sini ada fasilitatornya gitu ya, 2 pasien dipegang oleh 1 fasilitator. Sementara kalau leader ini posisinya di depan ya, atau ya sentral. Kalaupun misalkan dia berkeliling membentuk lingkaran, posisinya dia tetap sebagai sentral kalau leader dan co-leader. Sementara kalau fasilitator ini berbaur dengan pasien. Dan di luar ini, di luar lingkaran ini sebenarnya ada yang namanya observer atau timekeeper juga, fungsinya sebagai pengatur waktu, kemudian membantu menyiapkan alat yang dibutuhkan, kalau misalkan membutuhkan tape recorder menyalakan, kemudian mematikan lagi, kemudian menilai pasien yang mengikuti terapi tersebut mencapai tujuannya atau tidak, seperti itu ya, nanti kita lihat. Kemudian bagaimana langkah-langkah dalam terapi aktivitas kelompok. Nah, ini yang pertama TAK stimulasi kognitif atau persepsi ya. Jadi pasien pada terapi ini dilatih untuk mempersepsikan atau menyimpulkan punya pendapat atas stimulus yang disediakan. Jadi terapis, tim tadi itu ya, leader dan lain-lain menyiapkan beberapa stimulus yang akan diberikan kepada pasien peserta TAK. Nah, ada stimulus dan nanti harapannya itu si pasiennya memberikan persepsi ya, memberikan pendapat tentang apa yang dilihat, apa yang didengar dan lain-lain. Bisa kegiatan stimulusnya itu berupa kegiatan membaca, kita berikan tulisan atau artikel atau misalkan berita di koran atau cerpen apapun itu. Kemudian atau bisa kita siapkan video, pasiennya disuruh nonton atau menceritakan ada sebuah story seperti storytelling seperti itu ya. Dan nanti pasiennya memberikan persepsi. Jadi pasien berpendapat tentang apa yang stimulus, apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang ditonton seperti itu. Kemudian prinsip pada TAK selanjutnya yaitu TAK stimulasi sensori. Aktivitasnya sebagai stimulus sensori. Kemudian pasien memberikan reaksi sensoris terhadap stimulus berupa ekspresi perasaan secara nonverbal. Nah, kalau tadi lebih ke arah proses berpikir ya, misalkan ada bacaan, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang berita tadi, kemudian ada film, itu bagaimana pendapatnya. Kalau ini lebih ke arah bahasa nonverbal atau stimulus yang berupa ekspresi perasaan. Bisa diberikan stimulus musik, kemudian pasiennya diajak nyanyi, atau misalkan merajut, sesuai dengan hobinya, tentunya kita sesuaikan dengan hobinya pasien, sehingga menimbulkan perasaan yang lebih baik. Kemudian TAK stimulasi orientasi realita, ini untuk yang kompetensi nurse generalis, tapi teman-teman tidak apa-apa untuk mengetahuinya secara garis besar. Ada beberapa pasien gangguan jiwa itu karakteristiknya dia menjadi disorientasi, tidak mengenal dirinya, orang lain, bingung waktu, bingung tempat. Nah, ini kita akan mengorientasikan agar sesuai realita. Nah, ini juga merupakan stimulus yang paling sering dilakukan di RSC, yaitu TAK stimulasi sosialisasi. Nah,
TAK ini bertujuan untuk membantu pasien dapat bersosialisasi karena banyak gangguan jiwa jenisnya yang itu menghambat sosialisasi interaksi dengan orang lain. Nah, kemudian sosialisasinya ini bertahap, tidak langsung pasien gangguan jiwa yang tadinya tidak mau berinteraksi dengan siapapun, kita langsung bawa di massa yang banyak, halayak ramai, tidak ya. Tetapi kita lakukan dulu satu dengan satu, pasien satu dengan perawat satu, sudah bisa dengan satu, kemudian dengan 2-3 temannya, dan lebih banyak lagi. Upaya memfasilitasi kemampuan sosialisasi sejumlah pasien yang memiliki masalah hubungan sosial, agar terjadi peningkatan hubungan sosial dalam kelompok secara bertahap. Nah, TAK sosialisasi biasa kita singkat dengan istilah TAKS atau TAKS. Tujuannya, jadi ada beberapa sesi, TAK ini tidak selesai dalam satu kali pertemuan selesai, teman-teman bisa cari di YouTube banyak ya contoh-contoh pelaksanaan TAK, Bu Ririn jelaskan secara prinsipnya. Jadi TAK ini misalkan, pertama ini yang sering salah kaprah juga pada pelaksanaannya. TAK ini namanya juga terapi, tentunya punya tujuan yang sifatnya untuk menyembuhkan. Sehingga tidak bisa kita asal misalkan saya praktek di ruang Garuda, udah semua pasien saya ikutkan aja. Entah itu pasien perilaku kekerasan, pasien sosialisasi, pasien harga diri rendah, ikut aja ikut kegiatan itu, biar ada kegiatan, bukan. Tetapi ini jelas memiliki tujuan yang sifatnya terapeutik, sehingga di awal perlu kita melakukan filter atau penyaringan peserta. Siapa saja peserta yang akan diikutkan. Masa misalkan pasien yang dia marah-marah, ngamuk, kita ajarkan bersosialisasi, justru dia pun sudah mendominasi. Ini kurang tepat kalau kita ajak untuk TAK sosialisasi. Kemudian tadi pasien yang perilaku kekerasan digabung dengan pasien yang HDR. Pasien HDR ya tambah HDR, yang ISOS tambah ISOS ya, tambah tidak mau karena didominasi oleh yang perilaku kekerasan atau misalkan yang halusinasi. Makanya harus jelas siapa saja pesertanya, terapinya apa, siapa saja pesertanya. Nah, karena contohnya TAK sosialisasi ini dilakukan dalam beberapa pertemuan ya, ada beberapa tujuan khusus. Dalam satu pertemuan bisa 2 tujuan khusus, 3 tujuan khusus, tergantung dari progres dinamika kelompok yang terjadi. Apakah cukup atau apa ya? Apakah bisa dilanjutkan untuk mencapai tujuan khusus selanjutnya atau hanya cukup misalkan sekarang sampai berkenalan saja, memperkenalkan diri. Atau bisa sampai bercakap-cakap, melatih bercakap-cakap. Itu kita harus melihat evaluasi dari dinamika kelompok itu ya. Nah, TAK sosialisasi ini indikasinya untuk pasien isolasi sosial tentunya, atau bisa juga pasien kerusakan komunikasi verbal yang tidak memberikan stimulus. Tidak memberikan respon dengan stimulus yang biasa, maaf. Kemudian pelaksanaannya untuk semua jenis TAK menggunakan tahap komunikasi terapeutik ya, diawali dengan orientasi, fase kerja, terminasi. Alat-alat yang biasanya dibutuhkan, biasanya pakai bola, tip recorder, papan tulis, spidol, papan nama. Teman-teman, nanti Bu Ririn harapkan bisa nonton banyak ya contohnya yang sudah ada di YouTube TAK. Menggunakan format validasi kemampuan. Jadi tidak hanya saja kita melakukan kegiatan TAK, tapi tidak ada alat untuk mengevaluasi. Jadi pasien yang satu, yang A ini udah mencapai nggak tujuan yang diharapkan? Pasien B sudah mencapai atau belum? Sehingga harus ada format validasi kemampuan. Ya, nanti kita akan lihat. Dan jangan lupa harus didokumentasikan pada catatan proses keperawatan. Nah, ini contohnya yang format validasi kemampuan. Misalkan Bu Ririn sekarang menjadi leader di TAK sosialisasi, pasien yang Bu Ririn ikut sertakan ada 5 ya, di sini ditulis namanya misalkan Parno, Pak Ijo, Saritem, siapa dituliskan namanya. Nah, kemudian kan mereka itu belajar untuk memperkenalkan diri. Saat dipersilakan, si Pak Ijo bisa nggak dia menyebutkan nama lengkapnya, nanti dicentang. Nama panggilan centang, asalnya bisa centang, hobinya bisa. Misalkan Ibu Saritem belum bisa menyebutkan hobi, ya ini kita strip dulu. Sehingga di proses selanjutnya, ini bisa kita follow up lagi. Ya. Tadi yang verbal dan itu kemampuan non-verbal juga ada format checklistnya. Dari mana dapatnya? Ini sudah ada sih sebenarnya ya. Dari setiap diagnosis keperawatan itu kan ada tujuan yang indikator kita melakukan tindakan itu ada indikator keberhasilan tindakan. Nah, itulah yang dijadikan sebagai
item-item pada format validasi kemampuan. Oke, ini TAK persepsi, stimulasi persepsi menggunakan aktivitas sebagai stimulus terkait dengan pengalaman atau kehidupan untuk didiskusikan di dalam kelompok. Nah, misalkan kita berikan satu sajian tontonan, misalkan ada berita tentang kebakaran hutan karena ada yang misalkan menebang pohon sembarangan, kemudian membakar sampah di situ dan lain-lain. Kemudian satu persatu kita minta persepsinya, itu apa gitu pendapat dari pasien tersebut dan ditarik kesimpulan oleh kelompok. Karena ada juga pada pasien itu yang persepsinya itu tidak realistis ya. Nah, ya, jadi persepsinya bisa persepsi dari stimulus sehari-hari yang nyata, atau stimulus nyata dan respon yang dialami dalam kehidupan, stimulus tidak nyata dan respon yang dialami, stimulus nyata dan mengakibatkan HDR. Kita bisa lihat satu-satu. Contohnya, kalau kita mau memberikan stimulus yang nyata sehari-hari kan bisa diberikan tontonan televisi, membaca koran, ada gambar ya. Terus kita minta pasien berdiskusi untuk mempersepsikan. Kemudian mempersepsikan stimulus nyata dan respon yang dialami dalam kehidupan. Ini biasanya untuk pasien perilaku kekerasan ya. Disuruh misalkan pasiennya menonton berita tentang tindak kekerasan, nanti persepsinya seperti apa. Kalau ini untuk pasien yang halusinasi ya. Jadi kita latih sebenarnya tindakannya sama dengan terapi individu yang kita ajarkan, satu perawat ke satu pasien, tapi ini kita lakukan dalam bentuk kelompok ya, biar pasien termotivasi untuk melakukannya. Kemudian kalau ada cara yang salah, pasien bisa belajar nyontoh dari yang teman lain lebih efektif seperti apa itu dilakukan begitu. Ada juga yang ini stimulusnya yang stimulus nyata dan menyebabkan HDR. Ini untuk pasien harga diri rendah kronis, makanya jangan dicampur baur karena ini tujuannya untuk apa dulu nih ya. Tindakan atau aktivitasnya juga kan yang kita sediakan kan beda. Kemudian TAK stimulasi sensori ini yang kedua ya. Upaya memberikan stimulus atau menstimulasi semua panca indera agar memberikan respon yang adekuat. Nah, pasien diberikan suara, dia harus bisa mempersepsikan itu suara kicauan burung, itu suara air terjun, dan itu harus sama dengan anggota kelompok lainnya. Nah, ini bisa untuk pasien ISOS ya, tidak bisa mengungkapkan idenya, kan memulai pembicaraan, atau pasien yang malu-malu, merasa tidak mampu, kita berikan stimulus yang ringan-ringan saja ya, sampai dia yakin, oh iya, aku bisa menjawab benar sama seperti teman saya, seperti itu. Ya, ini nanti teman-teman cukup membaca saja karena bukan kompetensinya teman-teman ya untuk yang orientasi realita. Ini ada contoh sebentar, bisa dinyalakan mungkin ya. Kita tonton dulu ini. Ini salah satu contoh pelaksanaan terapi aktivitas kelompok sosialisasi ya. Nah, ini sebagai leadernya. Ini fasilitator yang akan duduk nanti di samping pasiennya. Ya, jadi fasilitator itu nggak cuma satu ya, tergantung dari berapa banyaknya jumlah pasiennya. Biasanya satu fasilitator yang bisa pegang 2-3 pasien. Nah, ini co-leader yang membantu tugas dari leadernya ya. Ini kurang observer, mana observer? Ini masih fasilitator ya. Nah, ini observernya ya. Ini pada pasien yang isolasi sosial. Jadi jelas ya, satu diagnosis isolasi sosial. Ini di mana proses tahap para fasilitator menjemput calon peserta TAK dari ruangannya masing-masing. Mungkin lagi pada menyendiri seperti ini, karena ini kan ceritanya untuk pasien yang isolasi sosial. Nah, kemudian dibawa ke sini, yang lainnya juga sudah ada di situ bersama fasilitator masing-masing ya. Nah, ini leader dan co-leadernya. Hanya ini sebaiknya dalam posisi yang sejajar ya. Misalkan mau berdiri ya, pasiennya paling tidak duduk pakai kursi biar lebih nyaman. Ini terlalu jauh gap-nya berdiri dan duduk.
Nah, akhirnya duduk ya, ini sudah betul. Tahap komunikasi terapeutik sama memperkenalkan diri ya, kemudian saling berkenalan menyebutkan nama. Sebentar, kenapa ini macet?